Eiichiro Oda, 10. Fakta menarik tentang sang legenda. Halo teman-teman, selamat datang di channel kita, Time Treasures, tempat di mana kita akan mengungkap fakta-fakta seru tentang berbagai hal menarik di dunia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosok yang karyanya mungkin menghiasi masa kecil atau bahkan menemani hari-hari kalian sampai sekarang. Yap, siapa lagi kalau bukan Eiichiro Oda, sang kreator manga legendaris One Piece. Serius deh, siapa sih yang nggak kenal One Piece? Luffy, Zoro, Nami, dan kru bajak laut topi jerami udah kayak teman sendiri yang selalu bikin kita tertawa, deg-degan, bahkan ikutan terharu. Tapi, pernah nggak sih kalian penasaran sama sosok di balik layar yang menciptakan dunia One Piece yang luar biasa ini? Nah, di video kali ini kita akan mengungkap 10 fakta menarik tentang Eiichiro Oda yang mungkin belum kalian ketahui. Siap-siap takjub dan makin ngefans sama beliau. Yuk, langsung aja sini. Siapa sih sebenarnya Eiichiro Oda ini? Nah, jadi gini guys, Eiichiro Oda itu adalah seorang mangaka atau komikus Jepang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1975 di Kumamoto, Jepang. Bayangin, sejak tahun 70-an dunia udah kedatangan calon legenda manga. Kumamoto ini bukan sembarang tempat loh. Kota ini terkenal dengan keindahan alamnya, kayak Gunung Aso dan Kastil Kumamoto yang megah. Mungkin aja, inspirasi Oda dalam menciptakan dunia One Piece yang luas dan penuh petualangan itu datang dari lingkungan tempat tinggalnya waktu kecil ya. Oda ini bukan cuma sekadar komikus biasa guys. Dia itu kayak maestro, kayak Beethoven-nya dunia manga gitu. Karyanya nggak cuma menghibur, tapi juga menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Gokil kan? Nah, salah satu karyanya yang paling terkenal, yang pasti udah pada tahu lah ya, adalah One Piece. Manga ini udah kayak fenomena global guys, yang penggemarnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Oke, kita ngomongin One Piece nih sekarang. Jadi manga ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 1997. Bayangin, udah lebih dari 2 dekade guys. Gokilnya, sampai sekarang ceritanya masih berlanjut dan semakin seru. One Piece itu bercerita tentang petualangan Monkey D. Luffy, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Luffy ini punya kekuatan unik, yaitu tubuhnya elastis, kayak karet setelah nggak sengaja memakan buah iblis Gomu-Gomu. Nah, Luffy ini berlayar di lautan Grand Line yang penuh bahaya bersama kru bajak lautnya, topi jerami. Mereka mencari harta karun legendaris yang disebut One Piece yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut sebelumnya, Goldie Roger. Nggak cuma tentang pertarungan dan aksi seru, One Piece juga punya cerita yang dalam dan menyentuh tentang persahabatan, impian, dan kebebasan. Nggak heran deh, kalau manga ini punya tempat spesial di hati para penggemarnya. Nah, sekarang kita flashback sedikit ke masa kecil Oda. Jadi, Oda ini dari kecil udah suka banget sama manga guys. Dia sering baca manga karya Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball, dan bermimpi untuk menjadi seorang mangaka juga. Kata Oda, waktu kecil dia suka banget menggambar karakter-karakter bajak laut. Mungkin dari situlah cikal bakal One Piece tercipta ya. Oda ini termasuk anak yang gigih dan gak mudah menyerah loh. Dia rajin berlatih menggambar dan terus mengasah kemampuannya. Bahkan, dia pernah mengirim karyanya ke majalah manga mingguan Shonen Jump waktu masih SMP. Meskipun karyanya waktu itu belum berhasil menang, Oda nggak patah semangat. Dia terus belajar dan berlatih, sampai akhirnya mimpinya untuk menjadi mangaka terwujud. Inspiratif banget kan? Tadi udah sempat disinggung sedikit ya, kalau Oda itu ngefans banget sama Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball. Nah, pengaruh Toriyama ini kerasa banget di karya-karya Oda, terutama dalam desain karakter dan alur cerita yang penuh aksi dan komedi. Selain Toriyama, Oda juga terinspirasi dari film-film bajak laut loh. Dia suka banget nonton film-film kayak The Goonies dan Indiana Jones, yang bertema petualangan dan pencarian harta karun. Nah, dari Toriyama, Oda belajar tentang cara membangun dunia yang luas dan karakter-karakter yang ikonik. Sedangkan dari film-film bajak laut, Oda mendapatkan inspirasi untuk cerita One Piece yang penuh dengan petualangan seru dan menegangkan. Jadi, bisa dibilang One Piece itu adalah perpaduan epik antara manga dan film bajak laut yang dikemas dengan gaya khas Oda sendiri. Keren banget kan? Oke guys, sekarang kita bahas tentang etos kerja Oda. Dengar-dengar, Oda ini terkenal sebagai workaholic sejati loh.
Dia bisa kerja sampai belasan jam sehari demi One Piece. Bayangin guys, Oda itu bisa ngantor di studio miliknya selama 10-12 jam sehari, bahkan lebih. Dia ngaku cuma tidur 3-4 jam aja setiap hari. Gila, kayak nggak ada capeknya. Tapi di balik itu semua, Oda punya dedikasi yang tinggi banget sama karyanya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik buat para penggemarnya. Nggak heran deh kalau One Piece bisa konsisten selama lebih dari 2 dekade dengan kualitas cerita dan gambar yang selalu memukau. Salut banget sama Oda. Dengan kesuksesan One Piece yang luar biasa, nggak heran kalau Oda udah ngantongin banyak banget penghargaan bergengsi guys. Salah satunya adalah penghargaan Manga Shogakukan, penghargaan manga paling bergengsi di Jepang, yang udah dimenangkan Oda sebanyak 2 kali. Gokil kan? Nggak cuma itu, Oda juga pernah dianugerahi penghargaan Manga Tezuka Osamu, penghargaan yang diberikan untuk para komikus yang udah memberikan kontribusi besar bagi industri manga. Penghargaan-penghargaan ini jadi bukti nyata kalau karya Oda diakui dan diapresiasi, nggak cuma sama penggemar, tapi juga sama para profesional di industri manga. Keren abis. Meskipun One Piece terkenal banget, tapi Oda ini termasuk orang yang tertutup loh guys. Dia jarang banget muncul di depan publik dan lebih milih buat fokus berkarya di balik layar. Tapi meskipun jarang terekspos, Oda pernah beberapa kali berbagi sedikit tentang kehidupan pribadinya. Misalnya, Oda pernah cerita kalau dia udah menikah dan punya 2 anak perempuan. Dia juga bilang kalau keluarganya adalah sumber inspirasi dan motivasinya dalam berkarya. So sweet banget kan? Nah, meskipun kita nggak tahu banyak tentang kehidupan pribadi Oda, yang pasti dia adalah sosok yang berdedikasi tinggi sama keluarga dan karyanya. Dengan kesuksesan One Piece yang mendunia, pasti banyak yang penasaran. Seberapa kaya si Oda? Nah, menurut beberapa sumber, kekayaan bersih Oda diperkirakan mencapai triliunan rupiah, guys. Gokil abis. Pendapatan Oda ini nggak cuma dari penjualan manga One Piece aja loh, tapi juga dari royalti anime, film, merchandise, dan berbagai kerjasama lainnya. Bayangin guys, One Piece itu udah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Belum lagi pendapatan dari anime, film, dan merchandise-nya yang juga laris manis. Tapi meskipun tajir melintir, Oda tetap hidup sederhana dan fokus berkarya. Salut banget deh sama prinsipnya. Sampai sekarang, One Piece masih terus berlanjut dan ceritanya semakin seru. Tapi, Oda pernah bilang kalau dia udah punya rencana buat ending One Piece. Sayangnya, Oda masih merahasiakan tentang bagaimana One Piece akan berakhir. Dia cuma ngasih sedikit bocoran kalau ending One Piece bakal epic dan gak bakal ngecewain para penggemarnya. Nah, para penggemar One Piece pastinya udah gak sabar pengen tahu gimana akhir dari petualangan Luffy dan kru topi jerami. Apakah mereka berhasil menemukan One Piece? Dan siapakah sebenarnya musuh terakhir yang akan mereka hadapi? Kita tunggu aja deh kejutan-kejutan dari Oda di chapter-chapter selanjutnya. Nggak bisa dipungkiri, One Piece udah jadi salah satu manga paling berpengaruh sepanjang masa. Karya Oda ini udah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pesan-pesan tentang persahabatan, impian, dan kebebasan yang ada di One Piece benar-benar membekas di hati para penggemarnya. Nggak cuma itu, One Piece juga menginspirasi banyak kreator muda untuk berkarya dan menciptakan manga atau anime mereka sendiri. Warisan Oda dalam dunia manga udah nggak diragukan lagi guys. One Piece akan terus dikenang sebagai salah satu mahakarya terbaik sepanjang masa. Wah, nggak terasa udah 10 fakta menarik tentang Ichiro Oda kita bahas. Gimana guys? Makin kagumkan sama sosok di balik One Piece ini? Semoga video ini bisa ngobatin rasa penasaran kalian tentang Ichiro Oda dan bikin kalian makin semangat ngikutin petualangan Luffy dan kru topi jerami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.